Tapi memang yang lebih, kalau menurut saya sih, yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran generasi muda ini untuk tahu betul dan sadar betul bahwa narkotika itu sangat berbahaya bagi kehidupan dia. Bahwa orang-orang atau anak-anak yang menjadi penyalahguna narkotika itu tentu punya hak masa depan. Dan itu dijamin oleh konstitusi, undang-undang dasar kita. Tiap anak Indonesia punya masa depan, berhak punya masa depan, berhak punya untuk hidup sehat. Nah ini yang perlu disadari oleh seluruh warga masyarakat kita. Jadi jangan kalau pemakai datang terus jangan, wah ini harus disingkir, nggak boleh gitu. Mereka itu adalah orang-orang sakit yang harus disembuhkan. Kita jangan boleh bergerak hanya pada supply, hanya law enforcement, hanya penindakan, penghukuman, pemenjaraan, tapi lebih pada demand, mengurangi permintaan. Dengan cara apa? Meningkatkan kesadaran setiap warga masyarakat bahwa narkotika berbahaya. Halo Sobat Pratika Siniar, balik lagi sama Hana Pratiwi di edisi kali ini. Kalau udah Hana yang bawa, memang spesialisasinya kayak generasi Z, terus juga yang serba modern, teknologi kekinian, supaya generasi Z ini ya tetap dong pada jalurnya. Masa iya harus keluar-keluar? Salah satunya ini yang suka bikin generasi Z penasaran bahkan bingung soal orang-orang pada ngomong stop narkoba. Itu apa sih gitu? Supaya generasi Z mengetahui nih dan milenial juga tahu ada apa jenis-jenisnya, langkah preventifnya gimana supaya tidak terjerumus ke sana. Di studio Pratiga Siniar, kita sudah kedatangan ada Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Togar Sianipar. Ya. Pak Togar Sianipar, halo Pak. Halo, Salam generasi Z dan milenial sekali ya Pak ya. Pak. sama-sama. Halo. Jadi Pak Togar ini juga memang sudah pastinya sangat menyelami dunia generasi Z dan juga milenial. Seperti perkembangan-perkembangan ya Pak ya. Ya, Mungkin ya. tapi Pak Togar dapat disampaikan kembali nih Pak, kalau dari temuan Bapak ya, seberapa pengaruh sih Pak, seberapa kan Gen Z ini pengen tahu terus ya Pak ya. Kalau soal Ya. narkoba seperti apa tuh Pak? Ya mungkin generasi muda itu gini, eh, pada pengalaman yang saya lihat ya, itu bahwa para pengguna itu sebetulnya lebih banyak karena meniru. Sehingga kalau misalnya mereka bergaul dengan orang-orang yang jadi pengguna, mereka akan lihat apa sih yang mereka nikmati dengan menggunakan narkotika itu. Nanti akan cerita ini, ya, cerita mereka itu, oh gini kan semua sangat asik deh itu kalau menggunakan narkotika gini-gini. Nah itu cerita-cerita itu bisa mempengaruhi mereka dan mendorong mereka untuk, oh iya kepo, jadi pengen tahu, no? Bahwa kayak gini-gini. Nah inilah kemudian yang sering berkembang sehingga 80% penyalahguna ini sebetulnya itu beroleh dari cara-cara pergaulan yang salah dan kemudian meniru yang sebetulnya mungkin mereka melihat secara sepintas mereka bisa tahu itu bahwa itu salah, sebetulnya nggak bagus. Tapi dengan melihat keasikan dari pengalaman dari orang yang sudah jadi pengguna itu, mereka bisa tertarik untuk bisa ikut menggunakan. Itu kira-kira. Apalagi kan generasi muda kita ini kan memang di mana-mana sih generasi muda selalu didorong oleh keinginan untuk mengetahui segala hal yang belum diketahui. Itu oleh karena itu mereka di dalam pergaulan pun selalu hal-hal apapun mesti mereka ingin tahu. Dan itu ciri generasi muda itu. Ingin tahu segala hal. Itu. Tapi kalau dari data Granat ya Pak ya, pengguna narkotika sendiri itu banyak atau gimana Pak dibandingkan umur yang lain? Memang generasi muda umur 15 sampai 25 tahun itu paling terbanyak itu yang menggunakan narkotika. Bahkan kita ketemukan juga murid-murid SD pun sudah ada yang make. SMP, apalagi yang namanya SLTA ya, SMA gitu. Mereka paling banyak itu. Jadi kalau boleh saya katakan sih memang sudah sangat mengkhawatirkan sih ya. Dulu namanya Pak Jokowi, presiden ke-7 kita itu pernah mengatakan Indonesia itu sudah darurat narkotika. Tapi saya tidak melihat sikap atau tindakan pemerintah yang menunjukkan bahwa memang keadaan ini darurat itu ya. Sehingga padahal dimanapun di belahan bumi ini generasi muda itu adalah pewaris masa depan bangsa. Mereka yang menentukan kondisi kita ke depan ini. Mereka yang bakal menyongsong seperti kalau kita mengatakan Indonesia Emas tahun 2045. Mereka inilah sebetulnya. Jadi kalau keadaan kondisi generasi muda dibiarkan seperti itu, ya kita bisa bayangkan Indonesia Emas seperti apa yang mau kita dapat.
kondisi bangsa kita yang lebih maju seperti apa yang mau kita dapat kalau generasi muda kita ya kondisinya sudah mulai dirusak oleh generasi muda. Dan kemudian lalu ada sikap yang setengah-setengah hati, tidak serius ya menyikapi kondisi seperti ini, seolah-olah kalau boleh saya katakan pembiaran itu ya, pembiaran yang bisa mengakibatkan negara ini kemudian tidak punya masa depan yang baik. Itu. Baik. Pak Togar, tapi kalau untuk supaya kan sebelum ke narkoba ya Pak ya, biasanya ada faktor-faktor yang merembet-merembet ke sana tuh gimana sih Pak tanda-tandanya? Maksudnya gimana yang Merembet seperti kayak perlakuan apa begitu. Seperti ibaratnya kalau sekarang kan kita sering nongkrong ya Pak ya. Nongkrongnya itu kan kalau generasi Z sekarang milenial itu kan suka di coffee shop ya Pak ya. Seperti apa sih Pak yang merembet-merembet menjurus ke arah sana begitu? Bisa dilakukan penawaran nggak Pak di situ? Bisa, karena kalau bicara soal masalah ini, udah kita sudah masuk ini ya, masuk kepada masalah penyebaran ya. Itu memang ada dua macam ya. Dua macam, maksud saya itu ya secara tradisional itu dan secara modern. Cara tradisional itu katakanlah misalnya dengan menemui para kelompok-kelompok remaja yang sedang berkumpul, apalagi kalau sudah di antara generasi muda itu yang berkumpul itu ada di antara yang sudah pernah pakai. Itu akan lebih mudah masuknya itu. Jadi datang si bandar ini mendekati mereka, kemudian diberitahu dan ini mempengaruhi nih orang yang sudah pernah pakai ini mempengaruhi teman-teman yang lain. Dengan cara mudah sekali itu mereka akan terpengaruh mungkin ya. Apalagi saya katakan tadi kalau cerita tentang keasikan menggunakan narkotika, nah mereka ini juga kan mendengarkan itu. Jadi kemudian lalu katakanlah misalnya, tapi biasanya memang itu tempat-tempat gaul mereka, tempat kumpul mereka yang bisa datangi. Nah, yang secara modern tadi saya katakan bisa melalui email, bisa melalui medsos, melalui itu dan kemudian dengan mudah kan menyebar kepada yang lainnya kalau sudah menggunakan medsos itu kan. Tapi mereka tentu menggunakan medsos yang sangat tersembunyi ya, akun-akun yang tersembunyi yang tidak bisa dilacak. Tapi bagaimanapun emang polisi di sini mesti dituntut dengan adanya badan cybercrime itu tentu pasti mereka juga mengetahui kan Badan Narkotika Nasional juga punya alat pendeteksi seperti itu. Tapi memang yang lebih kalau menurut saya sih yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesadaran generasi muda ini untuk tahu betul dan sadar betul bahwa narkotika itu sangat berbahaya bagi kehidupan dia, bagi kehidupan keluarganya. Jadi kalau tadi itu kan kita bicara peredaran, bagaimanapun banyaknya narkotika yang ada di sekitar hidup mereka ini, anak-anak muda ini, kalau mereka sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya, tentu mereka tidak akan terpengaruh. Itu. Jadi yang penting bagi saya sebetulnya sekarang ini, kalau melihat ini, walaupun juga cara-cara penindakan, mengamati peredaran ini penting. Tetapi kalau saya lebih penting lagi adalah meningkatkan kesadaran dengan generasi muda, generasi Z, generasi milenial ini untuk tahu betul bahwa setiap ada tawaran narkotika mereka mengatakan tidak. Itu. Kalau sudah menawarkan, terus kita juga sudah bilang nih Pak, tidak begitu. Tapi kita tahu dia memang pengguna. Itu harus bagaimana sih Pak supaya juga dianya itu sadar begitu loh Pak? Ya mungkin barangkali. Tapi biasanya kalau orang sudah lagi pemakai sih mau ngomong nyonyor juga mungkin mereka tidak akan mudah menerima saran-saran yang baik kepada dirinya dia. Padahal itu sebenarnya saran yang baik untuk mengingatkan dia, kamu jangan pakai dong gitu. Tapi nggak mudah semudah itu. Apalagi kalau yang sudah menjadi pecandu ya, menjadi seorang apalagi dan dia tidak ada cara lain untuk menjalani hidupnya, tidak ada kegiatan lain, tidak ada hal aktivitas yang produktif yang bisa menutupi kehidupan masa-masa kehidupan dia itu, ya pasti dia akan sangat sulit. Jadi menurut saya sih sebetulnya ya kampanye advocacy itu yang perlu ditingkatkan ya untuk lebih menyampaikan dengan bahasa yang pas, bahasa yang tidak menggurui, bahasa yang tidak katakanlah memaksa mereka, tapi lebih menggunakan pendekatan-pendekatan atas kesadaran mereka sendiri. Dan itu perlu orang-orang yang piawai ya, tidak hanya sekedar hanya kita bicara, jangan dong gitu, itu belum tentu bisa diterima sama dia. Harus ada cara-cara. Oleh karena itu sebetulnya para petugas-petugas aktivis narkotika maupun
pejabat-pejabat atau petugas di BNN itu harus betul orang terlatih ya, yang bisa melakukan pendekatan, approach pada mereka agar mereka betul-betul ngerti dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka bahwa narkotika itu sangat berbahaya untuk dirinya sendiri gitu. Baik Pak Togar. Itu juga salah satu peran dari Granat ya Pak ya dalam sosialisasi atau bagaimana ini Pak? Iya, jadi kita alhamdulillah ya, kita selalu dapat kepercayaan dari Badan Narkotika Nasional untuk ikut serta mendampingi mereka-mereka itu agar bisa melakukan sosialisasi, melakukan advokasi, melakukan istilah penyuluhan bagaimana untuk mendekati warga masyarakat agar mereka sendiri itu tadi kembali menyadarkan warga masyarakat. Jadi kami bersyukur sih kerjasama kami dengan Badan Narkotika Nasional sangat baik lah. Sosialisasinya itu dilakukan dalam bentuk apa Pak? Tadi dikatakan oleh Pak Togar harus piawai begitu ya, dalam melakukan approach itu seperti apa Pak? Ya, pertama ya tentu kita perlu mengadakan event-event tertentu ya, event tertentu kita yang tentu dengan aktivitasnya sendiri yang kita programkan itu. Jadi Badan Granat sendiri punya program-program dalam 1 tahun mesti begini-begini, program kerja, program kegiatan kita punya. Itu kita adakan. Tapi kadang-kadang juga dari masyarakat sendiri yang minta, atau dari sekolah yang minta, atau dari kementerian yang minta. Itu Badan Narkotika sendiri juga sering meminta kita untuk bisa mendampingi mereka untuk melakukan itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tidak selalu diri sendiri, tapi juga dengan kerjasama dengan berbagai departemen, berbagai pihak yang mereka merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan tentang masalah narkotika, bahaya narkotika ini. Just in case nih Pak, penonton Sobat Pro 3 Senior yang nonton podcast kita memang ada yang kecanduan begitu ya Pak ya. Itu kan langsung ke tempat rehabilitasi ya Pak ya? Enggak, tunggu dulu. Karena memang begini, jadi ada TAT namanya, Tim Assessment Terpadu. Oke. Tim Assessment Terpadu. Jadi kalau misalnya ada yang ketangkap menggunakan, itu akan dihadapkan kepada TAT. Itu TAT itu ada dua unsur itu. Unsur untuk menyadarkan memeriksa secara medis. Kemudian ada unsur yang melihat secara hukum. Nah, secara hukum itu ada unsurnya kepolisian, kemudian jaksa. Kalau yang medis itu ada dokter, ada psikiater itu. Jadi TAT namanya, Tim Assessment Terpadu. Itu akan diwawancarai untuk melihat, mendalami apakah orang ini hanya pemakai atau juga pemakai juga sekaligus sebagai pengedar. Bisa juga kan itu. Nah, itu. Jadi kalau dia menjadi seorang pemakai, itu pasti harus masuk ke pusat terapi dan rehabilitasi, baik yang punya pemerintah maupun yang punya swasta. Nah, kalau misalnya dia ternyata juga pengedar, itu tentu perlu diminta pertanggungjawaban hukum. Tetapi kalau seseorang pemakai ini secara sadar melaporkan dirinya bahwa saya pemakai, saya pengen ya pasti dengan rela, dengan suka hati, dengan senang hati kita akan mengantarkannya ke pusat terapi rehabilitasi. Baik yang punya pemerintah, punya Badan Narkotika Nasional maupun punya swasta gitu. Karena swasta juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal pernarkobaan ini kan. Ya, jadi artinya jangan menunggu deh. Teman-teman yang sedang memakai jangan menunggu ditangkap. Jangan ditangkap. Sebaiknya Anda kalau memang sudah dan merasa Anda bahwa tidak ada gunanya untuk hidup Anda, baik Anda langsung aja menyerahkan diri, melaporkan diri, itu tidak dihukum. Kalaupun ditangkap pun, itu akan dipelajari kan. Kalau memang masih bisa dia rehabilitasi. Tapi kalau kelihatan memang dia menjadi seorang bandar yang memang sudah jadi pekerjaan dia, ya perlu harus minta pertanggungjawaban hukum ya. Gitu. Sembuhnya itu berapa lama Pak? Tergantung orangnya. Tergantung ketergantungannya gitu ya. Jadi karena rehabilitasi itu kan ada rehabilitasi medis dan rehabilitasi mental. Nah, rehabilitasi medis itu tentu dengan obat-obatan ya untuk menghilangkan katakanlah misalnya racun narkotika yang ada dalam tubuhnya itu. Rehabilitasi mental ini yang agak lama mungkin. Itu tadi ya. Jadi bahkan kalau ketika seseorang sudah menjalani rehabilitasi di satu pusat terapi rehabilitasi yang milik pemerintah maupun milik swasta, itu ada namanya halfway. Jadi di tengah perjalanan sebelum dia kembali ke masyarakat, itu dia harus ada halfway, setengah jalan untuk ngetes kesiapan dia untuk masuk ke pemerintah ke masyarakat. Karena
di masyarakat kita itu ada hal-hal tertentu yang mereka mengatakan kok seperti menerima orang yang sudah jadi pemakai itu tidak langsung bisa diterima gitu. Dianggapnya itu yang bahaya justru. Jadi menganggap para pemakai narkotika itu aib, orang sampah yang harus dibuang gitu. Itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu kesadaran masyarakat pun harus kita sadarkan bahwa orang-orang atau anak-anak yang menjadi penyalahguna narkotika itu tentu punya hak masa depan. Dan itu dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar kita. Tiap anak Indonesia punya masa depan, berhak punya masa depan, berhak punya untuk hidup sehat. Nah ini yang perlu disadari oleh seluruh warga masyarakat kita. Jadi jangan kalau pemakai datang terus jangan, wah ini harus disingkir, nggak boleh gitu. Mereka itu adalah orang-orang sakit yang harus disembuhkan. Nah itulah makanya kalau seseorang yang sudah menjalani katakanlah penyembuhan di pusat terapi rehabilitasi itu harus dipersiapkan betul mentalnya, dan masyarakat pun kita harus edukasi supaya bisa menerima kehadiran mereka kembali menjadi warga biasa yang punya hak untuk hidup, punya hak untuk masa depannya gitu. Harus diterima karena juga sudah sembuh, karena sudah direhabilitasi juga begitu ya Pak ya? Ya, walaupun sebetulnya perlu kita tahu juga bahwa orang yang sudah menjadi sembuh, katakanlah quote unquote sembuh ya. Iya. Kenapa saya katakan quote unquote sembuh? Karena belum tentu sembuh benar. Oh, itu masih akan pakai lagi atau gimana Pak? Kalau dia kembali kepada lingkungan di mana dia pertama kali menemukan benda itu atau menjadi pemakai, kalau dia bergaul lagi bisa kembali, relapse namanya itu, kambuh kembali, relapse. Jadi tidak serta merta kalau misalnya pusat rehabilitasi langsung sembuh selamanya, nggak bisa. Ada seorang anak yang saya tahu ya ceritanya ya, dikirim ke Malaysia, di sana adakan pusat terapi rehabilitasi di Malaysia itu 6 bulan. Oleh orang Malaysia itu pusat rehabilitasi di Malaysia itu mengatakan sudah sembuh. Kembali ke sini, kembali lagi bergaul dengan teman-temannya, kambuh lagi. Ini bisa berkepanjangan ini kalau kesadaran dia sendiri tidak muncul. Nah itulah yang sama seperti tadi, harus ada petugas-petugas yang betul-betul piawai bagaimana membangkitkan kesadaran dia, membangkitkan hati nurani dia terhadap dirinya sendiri yang harus berguna, yang harus menjadi manusia yang punya masa depan itu, dan menyadarkan dia tentang bahaya kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, dan kepada bangsa dan negaranya itu. Jadi harus ada seseorang petugas-petugas seperti ini harus betul-betul terlatih ya. Jangan hanya atau bahwa itu bahwa narkoba itu berbahaya begini. Itu aja nggak masuk itu, akan masuk. Dan mesti didorong juga dengan kesadaran dia sendiri. Jadi bertemu antara ajakan oleh para petugas ini, dan kemudian kesadaran dia sendiri muncul bahwa memang narkotika ini tidak baik untuk dirinya gitu. Kalau yang sudah relapse tadi, apa harus cari lingkungan baru Pak? Bisa juga malah dia menciptakan lingkungan baru. Oke. Gitu. Jadi saya katakan tadi kan kalau misalnya dia sudah menjalani proses rehabilitasi selama sekian bulan, dinyatakan dia sembuh. Kemudian setelah itu keluar, dia kembali lagi ke lingkungannya, kambuh lagi dia, ya. Kemudian lalu dia masuk lagi pusat rehabilitasi 6 bulan. Bisa aja kembali ke tempat lain, tapi dia menjadi penginisiatif untuk membangun lingkungan yang kacau itu, yang rusak itu. Bisa juga. Jadi menebarkan grup-grup lain yang artinya yang sama-sama rusak. Bisa juga. Jadi artinya memang harus ada sih ya, bukan hanya dia mengharapkan orang-orang yang secara eksternal bisa mempengaruhi dia, tapi dirinya sendiri memang harus bisa disadarkan bagaimana caranya supaya dia melawan pengaruh-pengaruh daya tarik. Karena begini, perokok saja ya, perokok. Kalau sudah menjadi pecandu rokok, kemudian dia berusaha meninggalkan. Berhenti 3 bulan, ketemu lagi dengan perokok, ya merokok lagi. Itu rokok loh. Ini narkotika, daya panggilnya, daya undangnya itu lebih dahsyat dari rokok. Lebih dahsyat. Jadi mengingat kembali keasikan yang pernah dia alami ketika menggunakan narkotika itu, waduh luar biasa itu betulnya. Nah kalau dari sisi penegakan hukum ya Pak ya, ini undang-undang narkotika yang sekarang ini yang ada perlu direvisi lagi atau seperti apa kalau menurut Bapak? Sekarang sedang dilakukan itu. Jadi perubahan-perubahan tersendiri pada pasal-pasal tertentu, terutama penegasan tentang bahwa penyalahguna itu tidak boleh dihukum. Penyalahguna itu adalah
pesakitan, bahwa penyalahguna itu adalah orang yang sakit yang perlu dirawat, yang perlu disembuhkan. Itu perlu penegasan itu. Karena masih ada, maaf nih, teman-teman APH ini kadang-kadang masih suka-suka entah mungkin iseng, tahu padahal itu, tapi iseng-iseng tangkap, kemudian lalu diperas, bisa terjadi kan itu. Kemudian lalu itu jadi akhirnya kerjaan sampingan untuk cari duit kan gitu, bisa gitu, yang oknum yang tidak jujur ya. Jadi artinya para pemakai ini bukannya malah ditolong atau disembuhkan atau dicari jalan supaya dia menjadi orang yang berguna, tapi justru jadi sapi perahan. Bisa juga akan terjadi itu. Jadi oleh karena itu saya katakan sekali lagi, kejujuran dari para APH, aparat penegak hukum, menjadi sangat dituntut dalam konteks ini ya. Sangat dituntut. Jangan sampai artinya penyalahguna ini dijadikan menjadi sapi perahan, menjadi diintip-intip untuk menjadi untuk menjadi objek mencari duit gitu kan. Karena memang ada oknum sih yang memang seperti itu. Ya walaupun tidak semuanya ya, tentu banyak yang masih banyak yang jujur, tapi ada saja. Apalagi kalau sudah bicara dengan keterlibatan APH di dalam konteks dalam konteks yang bisa bicarakan ini, itu menjadi tambah sulit ya. Jadi kita ada musuh dalam selimut. Bukan berat ya. Belum lagi juga ada fenomena ya Pak ya, narkoba ini menyerang masyarakat kelas bawah. Itu karena narkobanya memang dibeli sama mereka bisa dengan uang atau gimana itu Pak cara kerjanya? Itu keterpengaruhan ya. Jadi artinya pengedar bandar narkotika ini kan kadang-kadang mendekati mereka, saya katakan tadi kan, kelompok-kelompok tertentu, pergaulan mereka, terus dipengaruhi mereka itu untuk kamu edarkan ini deh, saya karena tidak dapat uang sekian. Kalau sudah disebut ada janji uang kan biasanya kan terus langsung semangat itu ya. Oh gitu, oke. Tapi jangan ketahuan orang loh. Ini dia pengaruhi dia. Jadi sadarkan, nanti kasih. Lama-lama coba kamu pakai. Asik deh, pasti asik. Nanti dapat cerita dari sudah jadi pemakai itu, asik loh, bagus gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu kamu edarkan 10, kamu dapat 2 saset ya kan, saset kan itu saset kan dibungkus-bungkus itu kan. Kamu dapat 2 saset. Wah, akhirnya jadilah dia menjadi bukan hanya pemakai, jadi pengedar. Begitu cara-cara mereka untuk menyebarkan pengedaran narkotika ini itu, tapi secara tradisional sih bukan tadi. Tapi memang dari orang ke orang itu begitulah cara mereka menyebarkan itu. Tapi kenapa ya Pak bandar narkotika itu tadi mudah mengupgrade gitu, juga mudah mendekati kelompok-kelompok tersebut, itu disebabkan apa Pak? Ya mungkin mereka tahu juga kan cara-cara mereka untuk mendekati generasi Z atau generasi muda itu kan tentu mereka juga tahu bahasanya seperti apa. Mereka tahu hakikatnya generasi muda itu adalah suka kepo kan. Nah itu dia. Jadi keponya itu yang kemudian lalu mereka gunakan sebagai alat masuk untuk memasuki kelompok-kelompok seperti ini. Ya itu. Jadi apalagi kalau mereka sudah janjikan, itu tadi, edarkan uang. Kamu edarkan nih, nanti dapat uang kamu. Lama-lama, ini narkotikanya ditawarkan, kamu pakai, enak. Lama-lama ya itu tadi, berkembang menjadi ya pengedar ya juga jadi pemakai. Dan mereka juga pasti bisa beli ya Pak ya? Kalau sudah mengedarkan kalau itu sudah ya? punya uang ya tentu bisa beli lah. Ya kan? Jadi oleh karena itu dari dulu saya sudah gagas itu untuk betul-betul bisa kerjasama dengan Departemen Pendidikan ya, agar masalah narkotika ini dimasukkan dalam kurikulum. Itu karena bagaimanapun pengenalan terhadap narkotika ini perlu diberikan sejak dini. Nah, sesuai dengan bahasa mereka. Karena kan PAUD bahasanya seperti apa cara-cara yang paling pas untuk bisa menyampaikan pesan-pesan bahaya narkotika ini kepada anak PAUD, pada TK, kepada SD, pada SMP, kan beda-beda ini kan cara-cara. Metodenya kan berbeda-beda. Nah itu perlu dilakukan itu yang perlu dikerjasamakan dengan Departemen Pendidikan misalnya gitu kan. Kemudian lalu kepada perusahaan-perusahaan misalnya gitu, perlu ada satu penegasan agar setiap perusahaan itu kalau menerima karyawan itu perlu tes apakah dia itu menggunakan narkotika atau tidak. Kalau menggunakan narkotika langsung aja tidak diterima. Atau kalau sudah diterima pun perusahaan itu wajib melakukan pemeriksaan setiap kali secara berkala ya, untuk ngetes darahnya gimana atau urinnya gimana, supaya bisa tetap menjamin bahwa semua karyawan yang ada dalam perusahaannya dia itu terjamin bersih dari narkotika. Gitu. Jadi
Ini upaya-upaya yang saya kira perlu dilakukan, ya, perlu dilakukan. Kalau memang kita sungguh-sungguh sih menganggap narkotika itu di Indonesia sudah darurat. Tapi kalau tidak, dan satu hal, upaya-upaya ini tidak boleh hanya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional, kepada kepolisian, tetapi kepada seluruh kementerian dan lembaga. Lakukanlah langkah-langkah yang baik, bagaimana caranya agar semua karyawan, pegawai, baik itu pegawai rendah maupun pegawai tinggi, untuk bisa menjamin bahwa mereka betul-betul adalah yang bersih dari narkotika. Ini gerakan serempak kok ini, nggak boleh hanya mengharapkan BNN, walaupun BNN itu ada dari pusat sampai ke daerah. Tapi harapan saya semua kementerian dan lembaga itu betul-betul melakukan hal yang sama. Kalau kita menganggap bahwa narkotika itu sudah darurat atau Indonesia sudah menghadapi kondisi darurat narkotika. Itu. Jadi semua nggak boleh hanya sepihak-sepihak. Iya. Ini gerakan nasional ini. Gerakan nasional. Maka saya ingin mengutip apa dikalimatkan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Iya. Beliau mengatakan begini, dalam menghadapi narkotika harus ada gerakan nasional. Saya sebut dengan istilah nation in arms. Ya. Nation in arms, artinya semua elemen bangsa itu harus betul-betul perang. Perang yang dimaksud tentu bukan senjata, ya. Ya, perang intelektual, perang mental. Itulah. Jadi bagaimana caranya untuk menyadarkan secara intelektual seluruh anak bangsa ini bahwa narkotika berbahaya. Kemudian juga meningkatkan kesadaran. Jadi senjata yang dimaksud senjata intelektual, senjata mental, bukan senjata perang yang seperti yang kita kalau perang itu. Bukan itu. Jadi ini menjadi pesan yang sangat baik menurut hemat saya. Jadi supaya kita tidak saling tuding menuding. Ya, tetapi kita betul-betul sadar bahwa dalam menghadapi masalah narkotika, kalau kita ingin Indonesia menggapai Indonesia Emas tahun 2045, ini harus betul-betul menjadi gerakan nasional, melibatkan semua elemen, melibatkan semua stakeholder. Bagaimana caranya agar bangsa ini betul-betul bisa sadar, anak-anak bangsa ini sadar, baik generasi Z maupun generasi strawberry. Karena ada generasi strawberry katanya, kan, itu kan yang mudah pecah itu. Jadi mereka sadar betul bahwa ini sangat tidak ada baiknya bagi kehidupan dia, secara pribadi maupun kehidupan baik keluarganya gitu. Berarti sosialisasi yang dilakukan sudah masif juga atau seperti apa ini, Pak? Belum lah. Harus seperti apa tuh, Pak? Berarti lagi-lagi. Ya itu tadi. Jadi gerakan dari semua harus betul-betul sadar, membuat program bagaimana caranya agar pegawainya, karyawannya, bagi anak-anaknya ini betul-betul bisa mengerti bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Itu bolak-balik yang saya katakan di kalimat itu. Jadi menyadarkan, ya. Jadi kasus narkotika itu kan tergantung pada dua ini. Supply, demand. Walaupun ada penawaran, tidak ada permintaan, tidak terjadi dia. Jadi kita jangan boleh bergerak hanya pada supply, hanya law enforcement, hanya penindakan, penghukuman, pemenjaraan, tapi lebih pada demand, mengurangi permintaan. Dengan cara apa? Meningkatkan kesadaran setiap warga masyarakat bahwa narkotika berbahaya. Jadi seberapa banyak pun narkotika masuk ke Indonesia, ada di sekitar dia, kalau dia tetap dalam hatinya tetap mengatakan tidak, maka ini tidak akan terjadi itu kasus narkotika itu. Itu loh. Jadi saya tidak hendak mengabaikan perlunya law enforcement, ya. Karena juga ada law enforcement yang berdampak prevensi ada. Ya. Ada itu. Jadi tetapi walaupun itu ada, ya, walaupun ada law enforcement berdampak prevention, tapi kalau saya mengatakan lebih memberikan porsi yang lebih besar pada upaya-upaya penindakan, pencegahan. Dan itulah peran Gerakan Nasional Anti Narkotika. Jadi kita bergerak di situ, meniadakan ini niat untuk menggunakan narkotika dan mencegah jangan sampai ada peluang bagi generasi muda untuk menggunakan narkotika. Di situlah kita bergerak. Gerakan Nasional Anti Narkotika ada di situ. Granat sendiri terakhir sosialisasinya kemana ini, Pak? Kemarin kita baru mengadakan acara sosialisasi di Bogor. Dan itu yang ada di Jakarta loh, ya. Tapi kan di seluruh Indonesia juga mereka bergerak loh. Yang paling aktif itu di Sumatera Utara, ya. Kemudian lalu di Maluku, kemudian lalu di Riau, kemudian di
di Lampung, wah ya lompat Lampung, go itu di Lampung, kemudian lalu Sumatera Barat, ya itu yang boleh saya sebutkan yang menonjol kegiatannya ya. Jawa Timur juga oke, yang menonjol itu sangat bagus sebetulnya. Jadi keinginan masyarakat juga untuk mereka menerima pemberian penjelasan tentang bahaya narkotika itu sangat gede sebetulnya. Oleh karena itu kalau dikatakan penyalahgunaan narkotika saat ini sekitar 3,3 juta, ya walaupun saya masih kurang percaya itu bahwanya 3,3 juta itu, tetapi keinginan masyarakat untuk bisa menerima penjelasan, pemberitahuan, penyuluhan itu masih sangat tinggi kok. Mereka sadar juga kok bahwa narkotika sangat berbahaya. Pengemasannya seperti apa itu Pak yang dilakukan Granat? Tetap memberikan edukasi soal jenis-jenisnya atau bagaimana Pak? Ya itu tadi. Pertama kalau soal masalah jenis-jenis mungkin Pak BNN lebih tahu ya. Ya. Kita lebih banyak menggunakan pendekatan kepada mereka bahwa betul-betul Anda punya masa depan. Anda generasi muda, jangan hanya jadi penonton. Anda jangan hanya jadi masyarakat yang tidak ada guna. Anda harus tahu bahwa ada bonus demografi yang Anda harus berperan di dalamnya, harus ada di dalamnya sebagai manusia berkualitas untuk bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Itu yang sedang kita sampaikan gitu. Kalau di Indonesia sendiri ini narkoba ini jadi tempat transit atau memang sudah ada tempat yang bisa jadi tempat produksi itu Pak? Asal mulanya memang sebagai transit karena memang kita secara geografis kita berada di antara dua benua, dua samudra terbuka ya kepada dunia internasional, sehingga pada mulanya transit kemudian berkembang menjadi marketing karena penduduk kita memang banyak 280 juta, 40% diantaranya itu generasi muda yang saya katakan tadi kepo, pengen tahu. Nah sekarang sudah berkembang menjadi produsen dengan terungkapnya beberapa laboratorium clandestine di Bali di 2 tempat, di mana-mana 2 tempat. Itu membuktikan bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi produsen. Itu bahaya. Jadi memprihatinkan memang, tapi yang saya maksudkan tadi itu keprihatinan saya, walaupun BNN sudah sangat sungguh-sungguh ya dengan seluruh jajarannya melakukan upaya-upaya yang kita inginkan tadi, tetapi keterlibatan dari seluruh kementerian dan lembaga dan semua apakah organisasi kemasyarakatan itu belum betul-betul saya lihat signifikan ya, belum seperti itu, sehingga jumlah penyalahguna itu tidak berkurang, semakin bertambah. Dan yang paling menyakitkan itu adalah generasi muda, bukan kita nggak boleh mengabaikan ini deh. Karena bagaimanapun saya katakan, berulang-ulang saya katakan, di mana-mana pun di bangsa di belahan bumi ini masa depannya sangat tergantung pada generasi muda. Di Indonesia pun juga termasuk. Jadi artinya kita harus memberi perhatian yang betul-betul serius kepada generasi muda kita ini. Ya. Bonus demografi tadi ya Pak? Iya betul. Jadi artinya ya guru-guru juga betul-betul harus memberi perhatian, menyadarkan mereka. Cobalah awali dulu dengan pemberian mata pelajaran itu dengan berbicara tentang narkotika kepada anak murid. Orang tua pun di rumah juga, cobalah monitor mereka di pergaulannya di mana dia. Ya toh, kita harus tahu. Kalau kita sudah lihat pergaulannya sudah nggak beres, itu tentu ada sesuatu juga yang nggak beres. Kalau orang tua tidak ingin anak jadi perokok, karena rokok itu menjadi gerbang penggunaan narkotika loh. Kalau orang tua tidak ingin anak perokok, ya jangan orang tua jangan perokok dong. Kalau orang tua tidak ingin anaknya kelayapan, ya orang tua juga jangan kelayapan dong. Jadi orang tua juga harus mampu menjadi role model ya kepada anak-anaknya. Betul. Jangan lalu mau nasihati anak begono, ternyata dia sendiri juga nggak mampu untuk menjadi jadi contoh teladan bagi anak-anaknya gitu. Betul. Jadi memang bolak-balik tadi seperti yang Pak Togar bilang, jauhi narkoba ya Pak ya. Jauhi narkoba. Betul. Say no to drugs. Tapi say yes to kita berdua aja ya Pak ya. Ya betul. Pak ya. Iya. Terima kasih nih Pak Togar atas Baik. kehadirannya di Studio Pro 3 Siniar sudah memberikan edukasi langkah preventif bagaimana pencegahan narkoba. Aku Hana Pratiwi pamit. Baik, terima kasih banyak.